Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya hari ini di hari Senin dan untuk kelas 7C dan kelas 7A dan B nanti pada pelajaran hari ini. Nah, sekarang kita ke bab 2. Bab 2 ini di bab 1 kita mempelajari tentang BPUPKI dan PPKI, pembentukan dasar negara, pembentukan undang-undang dasar. Nanti di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Apa sih norma itu? Sekarang kita ke pengertian norma ya. Apa sih norma itu? Norma itu di sini ada 3 yang berpendapat. Yang pertama yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua menurut Prof. Suidikno Mertokusumo, pakar hukum Indonesia, yang ketiga menurut Prof. Dr. Surjono Sukanto, SHMA, Sarjana Hukum, Magister Agama, pakar Sosiologi Indonesia. Sekarang kita ke norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Suidikno Mertokusumo, norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Yang ketiga, menurut Prof. Dr. Surjono Sukanto, norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin dengan baik. Jadi dapat disimpulkan norma itu adalah suatu aturan baik tertulis dan tidak tertulis yang ada dalam kehidupan masyarakat yang mengatur masyarakat tertentu itu agar jalinan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu bisa berjalan dengan baik, jadi saling memanusiakan manusia. Sekarang kita ke ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma yang pertama yaitu hasil kesepakatan bersama. Salah satunya yaitu nanti adanya norma hukum. Di dalam norma hukum itu ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar yaitu hasil kesepakatan bersama yang dibentuk oleh BPUPKI, oleh anggota BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI. Jadi kesepakatan antara anggota BPUPKI ketika membentuk dan ditetapkan oleh PPKI berarti kesepakatan antar anggota PPKI. Yang kedua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis itu yaitu undang-undang dasar, yang kalau tidak tertulis itu yang ada dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Adanya sanksi, berarti misalnya sanksi kalau dalam masyarakat yaitu yang misalnya dikucilkan dari masyarakat lain, dia tidak mempunyai teman. Kalau dalam hukum berarti adanya hukuman misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bersifat dinamis berarti selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya denda. Kalau dulu berarti misalnya denda itu cukup dengan 10.000, 5.000, berarti sekarang adanya denda 1 juta, 5 juta, 500.000 seperti itu. Macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma agama. Norma yang berasal dari Tuhan, yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah ukurannya. Misalnya yaitu kalau norma agama Islam, berarti kita harus sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada aturan yang di dalam Al-Qur'an, misalnya sholat wajib 5 waktu, berarti sholatnya harus 5 waktu, gak boleh ditawar 3 waktu saja, misalnya maghrib, isya dan subuh saja tidak boleh. Yang kedua yaitu norma kesusilaan, peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Berarti nanti ini berhubungan dengan hati nurani. Oh iya, nek aku miso iku dosa apa enggak ya gitu. Jadi berasal dari hati nurani. Kalau aku mencuri itu dosa apa enggak ya? Akibatnya apa ya gitu. Norma hukum
aturan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Berarti di sini perintah memakai helm, perintah taat dengan peraturan lalu lintas. Kalau hijau harus berhenti, kalau hijau harus jalan, kalau merah berarti berhenti. Norma kesopanan, peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Berarti misalnya bertingkah laku secara wajar, berarti kalau ke lebih tua kita harus salim, misalnya seperti itu. Sekarang norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu norma tertulis, norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Berarti apa? Bu Awan contohkan tadi yang kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar. Yang paling mendasar yaitu Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar bentuknya tertulis? Ya sudah jelas, kalian pasti sudah punya undang-undangnya kan? Di situ ada aturan, di situ ada larangan. Dideklarasikan berarti diumumkan. Berarti diumumkan. Itu berarti di Indonesia dalam penetapannya dulu ditetapkan oleh PPKI itu diumumkan bahwa kita itu menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai aturan kita. Norma tidak tertulis, norma yang dilaksanakan atas kesadaran individu. Berarti ini setiap daerah itu ada suatu kebiasaan masing-masing. Ada suatu kalau di sini ini sopan, di sana tidak sopan, seperti itu. Di ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu cara. Cara yaitu merupakan bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan makan dan minum sambil berdiri atau berjalan dianggap tidak sopan. Kalau di daerah di Jawa Timur berarti kalau makan sambil berdiri itu sopan apa enggak? Tidak sopan. Sopannya makan itu adalah sambil duduk dan tidak berbicara. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Di sini misalnya kebiasaan berarti kita harus menghormati orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar. Norma tata kelakuan dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Yang terakhir yaitu adat istiadat adalah tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Demikian penjelasan dari Bu Awalin. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Awalin minta maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini cukup kalian memahami tentang macam-macam norma ini. Nanti tugas kalian yaitu penerapan norma dalam masyarakat, yaitu penerapan norma agama di masyarakat kalian seperti apa, norma kesusilaan seperti apa penerapannya, norma hukum seperti apa, dan norma kesopanan seperti apa. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Bila ada kurang lebihnya, Bu Awan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Awan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.